Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga salam serta taslim kita ucapkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sekalian, alhamdulillah bantuan atau donasi yang para sahabat sudah berikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Masamba yang kena musibah, insya Allah malam ini kita akan salurkan, karena kita mengutus salah satu tim kita langsung terjun ke lapangan untuk memberikan bantuan ini kepada sahabat-sahabat kita yang ada di sana. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat saya Haji Ambo Ake, kemudian sahabat Anang 6000, kemudian Abang Oven Rera, ada juga sahabat Kasdiono, kemudian tim Mitra Kurir, dan juga dari PT A2M Arfixor, kemudian ada Abang Samsudin, ada saudaraku Jamaluddin Ahmad, kalau nggak salah dari Malaysia ya, kemudian ada sahabat Rifandis Andis, ada Adinda Jesse Dewi, kemudian ada Abang Rotama, ada Bang Alvis, dan siapa lagi, ada beberapa sahabat lagi yang lain, ada Abang Abu Nisa, kemudian Adinda Yuwanti Sudikromo, dan juga ada saudara Abel Beston, kemudian saudaraku Abang Syukur, lalu siapa lagi? Banyak sahabat-sahabat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini, yang telah menyalurkan bantuan kepada sahabat kita yang ada di Kota Masamba. Mudah-mudahan bantuan saudara semua, sahabatku semua, menjadi amal pahala yang berlipat ganda, menjadi penerang ketika para sahabat mengalami hal-hal yang tidak baik. Dan juga ada saudaraku Yusri Muhammad Ishak ya, kemudian tidak lupa juga saya ucapkan dari sahabat saya dari Kalimantan, itu dia tidak menyebutkan nama ya, mudah-mudahan beliau dapat berkat dari Allah dan juga senantiasa dilimpahkan rezekinya berupa kesehatan dan juga umur yang panjang. Lalu kemudian ada saudara saya yang dari Kalimantan Barat tadi ya, kemudian ada Adinda Salwa, terima kasih atas sumbangannya juga. Lalu kemudian siapa lagi, sahabat-sahabat saya yang lain, ya para sahabat, saudara Kasdiono, kemudian sahabatku Samsul Galaksi, kemudian Lasullah ya, saya lupa nama aslinya siapa, hanya itu yang sempat saya baca di kolom komentar para sahabat sekalian. Dan saya mohon maaf kepada sahabat-sahabatku yang tidak sempat saya sebutkan namanya ya, karena ini saya sementara menyusun catatan-catatan yang telah memberikan sumbangsi. Banyak yang tidak memberikan informasi ya. Akhirnya saya mewakili ya, atas nama Zulkifli Imam Abbas dan Mu'alaf Center Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku yang telah mensedekahkan, menginfakkan rezekinya ya secara ikhlas dan lumayan besar. Ada yang transfer 500, ada yang 300 dan seterusnya. Pokoknya nilainya itu tidak sesuai dengan apa yang saya minta. Saya tidak nyangka kalau akan seperti ini adanya. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan untuk sahabat-sahabatku yang telah memberikan sedikit dari rezekinya itu, kamu mudahkan urusannya, panjangkan umurnya, bahagiakan bersama dengan keluarga, dan dapat berkumpul kelak bersama-sama di jannamu, di surga.
Saya kira seperti itu ya para sahabat. Sekali lagi saya minta maaf kepada sahabat-sahabatku yang belum sempat saya sebutkan namanya, karena terlalu panjang kalau saya sebutkan satu-satu. Ya, ucapan bangga saya memiliki sahabat yang begitu berhati besar dan berjiwa besar ya. Kiranya hal ini bisa kita pertahankan dan menjadi ladang pahala kita kelak. Saya kira begitu sebagai pengantar. Mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita telah sedekahkan ini menjadi bantuan yang sangat-sangat bermanfaat bagi sahabat-sahabat kita yang ada di Masamba yang telah tertimpa musibah. Demikian dari saya. Salam satu Tuhan. Zulkifli Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, abang ini. Sekarang begini saya tanya, berarti kalau Al-Quran itu bukan dikhususkan untuk Indonesia, tapi dikhususkan untuk Arab Saudi karena dia berbahasa Arab. Itu doang, oke? Kalau berbahasa itu, kalau membahas hal itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san شديدا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه عبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Sadaqallahul azim. Jadi ketika saudara bertanya tentang Al-Quran itu hanya dikhususkan kepada orang Arab, maka itu adalah pertanyaan yang menurut saya berasal dari orang yang tidak memiliki ilmu sama sekali tentang Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu bertaburan ayat yang menyatakan bahwa Allah mewahyukan Al-Quran melalui Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diperuntukkan untuk seluruh manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berseru kepada seluruh manusia sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada seluruh umat manusia. Berbeda dengan kitabmu, ya, Yesus berseru hanya kepada Bani Israel. Dengarlah wahai Israel, dengarlah wahai Israel, dengarlah wahai Israel. Markus 12 ayat 29. Yesus hanya berseru kepada Bani Israel dan tidak pernah Yesus itu berseru kepada seluruh umat manusia. Carikan saya satu ayat dalam kitabmu di mana Yesus berseru kepada seluruh umat manusia. Anda tidak akan pernah menemukan itu. Bahkan di dalam Matius 10 ayat 5 dan ayat 6, Yesus berpesan kepada kedua belas muridnya agar tidak keluar ke bangsa lain selain kepada bangsa Bani Israel saja. Jadi ajaran Yesus itu ajaran lokal. Berbeda dengan Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu diperuntukkan untuk seluruh manusia, bahkan diperuntukkan untuk seluruh semesta alam.
Ya. Jadi kalau Anda mengatakan ya Al-Quran itu dikhususkan kepada orang Arab dong karena menggunakan bahasa Arab, berarti sama ya. Karena menurut Anda original teks kitab Anda adalah bahasa Yunani, berarti kitab Anda hanya diperuntukkan kepada orang-orang Yunani. Pertanyaannya, apakah Anda orang Yunani? Bukan kan? Nah, berarti Anda menyalahi apa yang tertuang di dalam kitab Anda yang Anda kemudian imani. Dan kemudian Anda nyatakan Al-Quran itu dikhususkan hanya kepada orang Arab. Maunya Anda ketika Al-Quran itu diwahyukan ke dalam seluruh bahasa. Nah, itulah anehnya Anda. Padahal dalam Al-Quran dijelaskan Allah berfirman, Allah mewahyukan kepada Rasulnya sesuai dengan bahasa kaumnya. Rasulullah Muhammad SAW kala itu hidup di tengah-tengah orang Arab, maka Al-Quran diwahyukan dengan menggunakan bahasa Arab. Musa berada di tengah-tengah umatnya yang berbahasa Ibrani, maka Torah diwahyukan dengan menggunakan bahasa Ibrani. Begitupun Nabi Isa yang kemudian namanya dipalsukan menjadi Yesus, diwahyukan Injil, diberikan pengajaran firman Allah kepada beliau, maka beliau menerimanya dengan menggunakan bahasa kaumnya, yaitu bahasa Aram atau bahasa Hebrew. Jadi tidak mungkin apa yang Anda katakan ini bisa Anda pertanggungjawabkan kemudian. Kenapa? Karena kitab Anda original teksnya menggunakan bahasa Yunani, berarti hanya diperuntukkan kepada orang-orang Yunani saja. Sementara Anda bukan orang Yunani, Anda adalah Bani Company atau keturunan dari pengikut penjajah Belanda kala itu. Nah, coba Anda lihat dalam surah Ali Imran ayat 138. Al-Quran ini adalah penerang bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah ada ayat di dalam kitab Anda yang mengatakan seperti itu? Bahwa gospel itu diperuntukkan untuk seluruh manusia. Tidak akan pernah Anda temukan. Tetapi Al-Quran dengan jelas mengatakan Al-Quran ini adalah penerang bagi seluruh umat manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Belum lagi dalam surah As-Sabah ayat 28. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya, umat manusia semuanya, umat manusia seluruhnya, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Dalam surah As-Sad ayat 87, Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Bagi semesta alam. Bagi semesta alam. Kitabmu nggak ada yang seperti itu. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Tidak ada diutus untuk Bani Kristen. Di dalam surah Al-Qalam ayat 52, dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat manusia. Jadi mau lari kemanapun, Anda tidak akan pernah sembunyi dari penjelasan bahwa Al-Quran itu diwahyukan kepada seluruh umat manusia. Bukti Al-Quran itu diwahyukan kepada seluruh umat manusia. Anda ke Cina, orang membacakan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Orang ke Jepang, Anda ke Jepang menggunakan bahasa Arab. Orang ke Eropa, Anda ke kemanapun di belahan bumi ini, Anda akan menemukan seluruh umat manusia yang muslim membaca Al-Quran dan menggunakan original teks bahasa Al-Quran. Artinya Al-Quran itu terbukti mutlak absolut diwahyukan untuk semesta alam. Bagaimana dengan kitabmu? Kitabmu bawa sana ke Jepang, kamu bacakan, orang pikirnya kamu sedang membaca mantra-mantra. Kamu sedang membaca menu makanan atau racikan-racikan obat. Orang kan baca mendengarnya seperti itu. Berbeda dengan Al-Quran. Ya, jadi kamu harus belajar dalam surah Isra ayat 5, ayat 9, kemudian Asy-Syura ayat 7 sampai ayat 8, Ibrahim ayat 52, Al-An'am ayat 90, kemudian ayat 92, kemudian Al-Furqan ayat 1, Al-Furqan ayat 6, As-Sajdah ayat 2 sampai ayat 3, Al-Qalam ayat 51 sampai 52, Al-Insan ayat 29, Az-Zumar ayat 1 sampai ayat 2, Al-Qasas ayat 44 sampai 46, Al-Anbiya ayat 105 sampai 107, An-Nur ayat pertama, An-Nur ayat 46, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Al-Quran itu dinyatakan sebagai wahyu Allah yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Nah, kitabmu, coba Anda tunjukkan satu dalil bahwa Yesus berfirman, Yesus bersabda dengan menyampaikan firman Tuhan kepada Bani Israel, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Sampai botak pun kamu tidak akan menemukan itu. Oke, sekarang saya tanya, bahasa apa asli kitab itu, Taurat dan Injil, yang
disampaikan dalam Al-Quran. Sekarang saya tanya, bahasa apa? Itu saja, bahasa apa kalau memang kau tidak mengakui bahasa-bahasa yang sudah dibuat? Ini pertanyaan yang berasal dari orang yang tidak memahami Al-Quran, itu pasti ya. Jadi sementara Anda mempertanyakan firman Allah, sayangnya Anda itu tidak bisa masuk ke dalam ranah firman Allah, karena Anda hanyalah umat terjemahan. Tapi nggak apa-apa, saya mencoba untuk menjawab dan menerangkan kepada saudara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaum liyubayyina lahum wa yudillullah may yasha wa yahdi may yasha wa huwal azizul hakim. Jadi dikatakan dalam ayat ini, Allah tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya, supaya rasul tersebut dapat memberi penjelasan dengan terang kepada kaumnya. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dialah Tuhan yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Dalilnya jelas kok. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaum. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan atau kecuali dalam bahasa kaumnya. Nah, kemudian Anda bertanya, Musa diwahyukan Torah dengan menggunakan bahasa apa? Andai saja Anda itu sudah paham Quran, maka Anda tidak perlu bertanya ini. Karena di dalam Al-Quran, surah Al-Ibrahim ayat 4, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani kaum. Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali menggunakan bahasa kaumnya. Berarti Musa diutus itu menggunakan bahasa kaumnya. Kaumnya menggunakan bahasa apa? Apakah menggunakan bahasa Yunani? Tidak. Tidak. Jadi kalau ada kitab yang berasal dari bahasa Septuaginta, itu bohong. Itu hanya terjemahan. Lalu kemudian Nabi Isa alaihissalam yang kemudian namanya dipalsukan menjadi Yesus, itu juga sesuai dengan ayat ini, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani kaum, juga diutus dengan menggunakan bahasa kaumnya. Kaumnya Yesus bahasa apa? Bahasa Yunani? Bukan. Tapi menggunakan bahasa Aramaik. Minimal menggunakan bahasa Hebrew atau Ibrani. Jadi sangat jelas bahwa apa yang diterangkan dalam Al-Quran, sekiranya Anda itu paham, tidak perlu bertanya seperti itu. Nah, kemudian saya tahu apa yang ingin Anda sampaikan. Kenapa dalam Al-Quran Allah menggunakan bahasa Arab menerangkan Nabi Musa dan juga menerangkan tentang Nabi Isa? Ya, itu jelas. Kembali kepada ayat ini, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani kaum. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan bahasa Arab, maka Allah menceritakan Nabi Musa, menceritakan Nabi Adam, menceritakan Nabi Abraham, menceritakan Nabi Daud, Salama, dan seterusnya termasuk Nabi Isa, tentu dengan menggunakan bahasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin oleh karena Nabi Musa itu bahasa Ibrani, kemudian Allah berfirman kepada Muhammad SAW yang bahasa Arab dengan menggunakan bahasa Ibrani. Gak mungkin. Sama seperti saya hari ini ngobrol dengan karyawan saya menggunakan bahasa Makassar. 1 minggu kemudian saya ketemu dengan kamu yang hanya bisa menggunakan bahasa Medan, bahasa Batak. Apakah kemudian ketika saya menceritakan teman saya yang orang Makassar itu, saya ngobrol samamu dengan menggunakan bahasa Makassar, emang lu bisa ngerti? Gak bisa kan? Makanya saya menggunakan bahasa pengantar sesuai dengan bahasa yang kamu kuasai untuk menceritakan apa yang kami perbincangkan antara saya dengan kawan saya yang bisanya hanya menggunakan bahasa Makassar. Paham gak sampai di sini? Apa buktinya kalau Injil itu bahasa Suryani, Bang? Pasti kan masih ada buktinya kalau memang Injil itu bahasa Suryani. Kalau Injil itu diturunkan Allah, mosok Allah nggak bisa melindungi kitabnya, Bang? Jadi ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Apa bukti bahwa original teks daripada pengajaran Yesus kepada Bani Israel itu menggunakan bahasa Suryani? Jadi gini, bahasa Suryani itu atau bahasa orang-orang Suria atau Syria memang diakui pada mulanya berperan sangat penting dalam perkembangan kekristenan. Bahkan diyakini bahwa karya tulis Matius, Lukas, Ignatiana, dan juga Thomas itu ditulis dengan menggunakan bahasa Syriah. Jadi perlu dipahami terlebih dahulu bahwa Suria itu adalah merupakan suatu negeri di mana bahasa Yunani Koine
itu bercampur aduk atau bersilangan dengan bahasa Suryani yang berkerabatan dekat dengan dialek bahasa Aram. Nah, ini yang perlu dicatat. Nah, sekarang kalau kita menelusuri sejarah atau kita menggunakan kritik teks terhadap kitabmu, kaitannya dengan misi kedatangan Yesus atau Nabi Isa ke muka bumi ini untuk mengajarkan Torah kepada Bani Israel, maka tentu bukan bahasa Suryani yang menjadi landasan utama pijakan pengajaran Yesus kepada murid-muridnya, bukan. Tetapi jelas adalah bahasa Aram, bahasa yang digunakan oleh Nabi Isa atau Yesus di dalam mengajarkan bagaimana Bani Israel itu agar kembali kepada hukum Tuhan yang tertuang di dalam Perjanjian Lama yang disebut dengan Kitab Tanakh. Jadi para pakar juga berpendapat bahwa ada beberapa versi gospel Suryani, dan kesemua itu berasal dari Perjanjian Baru. Maka ada kemungkinan sejumlah terjemahan yang kemudian dijadikan sebagai original teks kitabnya orang Kristen saat sekarang itu jelas bahwa hanya berasal dari bahasa Yunani. Yang menggunakan bahasa Aram sudah tidak ada, yang menggunakan bahasa Suryani juga sudah tidak ada. Meskipun kemudian kita disuguhkan dengan berbagai macam propaganda yang tidak jelas bahwa naskah-naskah ini disimpan di British Library misalnya, atau di Eropa, Lebanon, Mesir, Sinai, Mesopotamia, atau di India dan seterusnya. Tapi paling tidak kita tidak pernah disuguhkan adanya kitab yang dilengkapi dengan original teks, minimal Yunani aja dulu, atau Yunani Koine, apalagi bahasa Surya. Nah, itu yang perlu ada ini pahami dengan baik. Jadi saya hanya ingin menerangkan gini, di dalam kitab yang hanya merupakan terjemahan, di situ konon ceritanya Yesus masih ada tertuang bahasa original teks, di mana itu adalah merupakan betul-betul murni bahasa dia. Apa itu? Elie Elie lama sabachthani, itu kan? Di sini jelas pada saat dinyatakan oleh orang Kristen, Yesus berseru kepada Tuhannya, hal yang paling prinsip, hal yang paling menegangkan, rupanya Yesus sadar menggunakan bahasa ibu, yaitu bahasa Aramaik, bahasa Ibrani, bahasa Hebrew, bukan menggunakan bahasa yang seperti Anda katakan bahwa original teks kitab Kristen itu menggunakan bahasa Yunani. Nah, jadi jelas bahwa Yesus itu menggunakan bahasa ibu. Di kitab Anda yang Anda pegang saat sekarang, karya Lembaga Alkitab Indonesia atau Lupa Ayat Injil, itu jelas tidak ada diterangkan bahasa apa yang digunakan oleh Yesus sehari-hari. Nah, yang perlu saudara pahami, pada umumnya pakar-pakar gospel jelas meyakini bahwa Yesus memakai bahasa Aram sebagai bahasa pengantar, sebagai bahasa sehari-hari. Kenapa? Alasannya jelas. Sebagai pengikut, yang harus Anda pahami adalah, pertama, penelitian sejarah menunjukkan bahwa bahasa Aram adalah bahasa utama di wilayah Israel pada abad pertama Masehi. Nah, itu tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa ada kekuatan yang melawan itu. Ketika orang-orang Israel dibuang ke Babel, ya, peran bahasa Ibrani yang merupakan bahasa sehari-hari orang Yahudi telah digantikan oleh bahasa Aramaik atau bahasa Aram yang saat itu menjadi bahasa internasional di wilayah Mesopotamia, termasuk di wilayah Babel, ya, tempat Israel dibuang. Nah, ketika itu orang-orang Yahudi kembali dari pembuangan mereka, jelas mereka tetap menggunakan bahasa Aram sebagai bahasa sehari-hari, termasuk pada zaman Yesus. Itu tidak bisa dibantah oleh siapapun. Jadi menurut saya, bahasa yang digunakan oleh Yesus adalah bahasa Aram, bukan bahasa Yunani. Jadi lemparkan aja kitabmu itu, karena itu adalah merupakan sumber terjemahan yang bersumber dari original teksnya bahasa Yunani, sementara Yesus tidak mengajarkan itu. Bukti-bukti di dalam kitabmu jelas menunjukkan bahwa bahasa sehari-hari Yesus adalah bahasa asli, bahasa Aram. Di dalam kitab-kitab yang sudah dikanon, ya, seperti yang kamu pegang sekarang, Markus dan seterusnya, itu tercatat beberapa perkataan asli dari Yesus dalam bahasa Aram. Itu jelas
bacakan tadi, yaitu sama ketika dia teriak di dalam Markus 7 ayat 34, Eloi, Eloi, lama sabaqtani. Itu bahasa Aram. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bahasa Aram. Jadi tidak ada kekuatan, sekali lagi tidak ada kekuatan yang bisa menafikan bahwa Yesus itu menggunakan bahasa Aram ketika Yesus mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Berarti yang digunakan oleh Kristen sekarang yang mengatakan terjemahannya berasal dari bahasa Yunani, itu adalah bukan pengajaran Yesus. Saya kira seperti itu. Sekarang saya mau tanya Bang, Al-Quran itu apakah juga untuk orang Indonesia atau untuk orang Arab saja? Karena itu kan berbahasa Arab. Jadi tolong jelaskan. Tadi saya sudah menjawab ya, tapi nggak apa-apa. Jadi gini, pertanyaan saudara, apakah Al-Quran itu juga diperuntukkan kepada orang Indonesia, sementara Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab? Nah, yang pertama, coba Anda lihat, Al-Quran itu banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bukan? Iya toh? Sama dengan kitab yang Anda miliki juga adalah terjemahan. Bedanya, Al-Quran itu ketika diterjemahkan wajib hukumnya menyertakan original teksnya supaya tidak ada dusta. Tidak sama dengan kitab Anda yang hanya terjemahan. Dari terjemahan Jepang pindah ke Cina, dari Cina pindah ke ini, ke itu dan bolak-balik sehingga rasa bahasa dan juga makna di dalamnya itu hilang dari aslinya. Nah, di dalam Al-Quran itu sangat jelas. Kenapa Al-Quran itu kemudian bahasa Arab, lalu kemudian kita ini adalah orang Indonesia? Karena Al-Quran itu perintahnya jelas, afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Itu penekanan dalam Al-Quran. Disuruh oleh Allah kepada umat Islam itu untuk berilmu. Dalam surah As-Samar ayat 9, Al-Qasas ayat 1 sampai ayat 3, kemudian Al-Alaq ayat 1 ayat 5, kemudian ayat At-Taubah ayat 122. Semua perintahnya jelas bagaimana umat manusia itu menuntut ilmu dan menuntut ilmu. Itu dalam Al-Quran. Belum lagi penekanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam hadis Ibnu Abdul Bar, jelaskan bahwa mencari ilmu itu wajib hukumnya. Mencari ilmu bagi setiap Islam, baik perempuan maupun laki-laki, wajib hukumnya menurut Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian hadis riwayat Abu Naim dari hadis Ali dikatakan menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Lalu kemudian di dalam hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah, saya juga pernah mengutipnya, dikatakan bahwa barang siapa yang menempuh jalan yang padanya ia menuntut ilmu, maka Allah menumpuhkannya jalan ke surga. Jadi banyak dalil-dalil dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah di mana umat Islam itu diperintahkan untuk berilmu. Nah, kaitannya dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah. Bagaimana untuk mengetahui firman Allah? Umat manusia tidak akan mampu tanpa mengkaji, mempelajari, membaca dan menelaahnya. Itulah hikmahnya Al-Quran. Diwahyukan dalam bahasa Arab, diwahyukan secara berangsur-angsur, diwahyukan secara acak, supaya manusia mau berpikir untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Dan tak ayal saja, ya, apa yang ditemukan oleh para ilmuwan, para ahli sains, teknologi, itu ternyata lebih duluan ditemukan oleh umat Islam melalui Al-Quran. Umat Islam yang terpelajar. Makanya dikatakan, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Petunjuk bagi orang yang berilmu. Jadi seperti itu. Tidak seperti kitabmu, kamu disuguhkan terjemahan, tapi kamu tidak pernah tahu benarkah ini dari Yesus, atau ini dari terjemahan lain, salto ke terjemahan lain, tengkurap ke terjemahan lain, kemudian yunsab ke terjemahan lain, dan seterusnya. Di Indonesia saja
semua versi kalau dikumpul terjemahan itu direvisi, sangat berbeda jauh antara terjemahan tahun sekian dengan tahun sekian. Itu bertolak belakang. Ada yang mengatakan lalat, ada yang mengatakan nyamuk, ada yang mengatakan 40.000, ada yang mengatakan 4.000, ada yang mengatakan sekian, ada yang mengatakan sekian. Berubah-ubah kitab kamu itu. Untungnya alhamdulillah Al-Quran sebagai firman Allah itu dijaga kemudiannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Berarti fix bahwa Al-Quran bukan untuk orang Indonesia, tapi untuk orang Arab saja. Hahaha, baru saya tahu. Nah ini tuyul, ini sudah muncul ini sifat tuyulnya kalau kayak gini. Ini makanya saya selalu bilang tuyul, karena ya begini. Jadi itu sebutan tuyul itu bukan tidak memiliki makna, gitu loh. Karena tuyul itu tidak nampak, tidak ada kelihatan otaknya. Saya sama seperti ini. Jadi kalau Anda mengatakan Al-Quran itu hanya untuk orang Arab karena menggunakan bahasa Arab, ya sama. Berarti gospel itu hanya untuk orang Yunani karena menggunakan bahasa Yunani. Adapun terjemahannya ya itu bukan pekerjaan lain. Sama, di Indonesia juga ada Departemen Agama yang menerjemahkan Al-Quran. Nah, terus apa alasan Anda mengatakan bahasa Al-Quran itu hanya untuk orang Arab karena bahasa Arab? Loh, buktinya ada terjemahan bahasa Indonesia. Berarti untuk bahasa Indonesia, untuk orang Indonesia dong. Ada terjemahan dalam bahasa Bugis, bahasa Batak, bahasa Toraja, bahasa Makassar. Berarti untuk orang Makassar dong. Sementara dalilnya sudah jelas saya bacakan kepada Anda. Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Selesai. Tapi karena tuyul Anda paham. Saya masih percaya bahwa Injil, Taurat, Zabur itu yang berbahasa Indonesia masih asli sesuai dengan keaslian dari Yahudi. Yunani. Yunani, bukan Yahudi, Yunani. Dan sekarang saya mau tanya, berarti bahasa Arab itu bukan untuk orang Indonesia ya? Fix. Nah, sudah ngaku kan bahwa kitab Anda hanya untuk orang Yunani? Ya sudah, jangan kamu samakan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Adapun dia menggunakan bahasa Arab, itu karena pada saat itu yang menerima pertama adalah orang yang menggunakan bahasa Arab. Paham? Andai saja orang Arab itu menggunakan bahasa Bugis, maka Al-Quran itu diwahyukan ke dalam bahasa Bugis. Tapi karena yang menerima adalah orang Arab, maka Al-Quran itu diwahyukan ke dalam bahasa Arab. Di samping itu banyak hal yang menyebabkan Allah mewahyukan Al-Quran dalam bahasa Arab. Tapi itu tidak bisa kamu pahami karena kajiannya terlalu jauh, terlalu tinggi. Ya. Jadi saya katakan samamu, Al-Quran itu difirmankan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW itu untuk diperuntukkan kepada umat manusia yang berakal sehat dan mau belajar. Oke, sekarang saya mau tanya, bahasa apa yang digunakan Yesus atau Isa saat itu? Sekarang saya mau tanya. Bahasa Aram, bahasa kaumnya, tidak mungkin menggunakan bahasa penjajah. Seperti misalnya ketika Belanda menjajah Indonesia, ya, Indonesia sedang dijajah, tidak mungkin Imam Bonjol mengajar di pesantren dengan menggunakan bahasa Belanda. Tidak mungkin, tentu menggunakan bahasa pribumi. Paham? Jadi tidak mungkin Yesus mengajarkan Bani Israel itu kebenaran dengan menggunakan bahasa penjajah. Nggak mungkin. Contoh, ketika saya katakan di dalam Markus 7, Eli, Eli, lama sabaktani, Yesus menggunakan bahasa Aram. Ya kan? Artinya harusnya Anda paham bahwa ternyata Yesus itu tidak menggunakan bahasa Yunani. Jadi tinggalkanlah kitab yang hanya terjemahan, apalagi terjemahannya berasal dari Yunani. Seperti itu, kawan. Saya sih tidak salah tuh bang, tapi saya menggunakan itu karena Anda juga begitu. Bang, bagaimana ini bang? Aduh. Oh, sekarang saya mau tanya kembali. Oke lah. Oke, kau yang benar Sandy. Kau benar. Sekarang saya mau tanya, bahasa apa yang digunakan Yesus atau Isa saat itu? Coba dan berikan bukti, jangan klaim palsu aja.
lama sabaktani Eli Eli lama sabaktani Eli Eli lama sabaktani. Jadi bukti itu sudah sangat jelas. Di dalam kitab yang dikarang oleh Lembaga Alkitab Indonesia tidak menyisahkan sedikit pun bahasa Yunani sebagai bahasa original teks. Justru yang muncul adalah bahasa Aram. Itulah bukti yang paling konkret bahwa Yesus memang betul-betul menggunakan bahasa Aram. Belum paham? Oke, sekarang begini. Apa yang kau persoalkan dalam kitab itu tentang pengakuan Yesus? Apa yang kau persoalkan itu? Yang menjadi persoalan pertama, Yesus tidak menggunakan bahasa Yunani. Kedua, Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Ketiga, dia tidak pernah menyebut sebutan Kristen. Keempat, dia tidak pernah mengajarkan manusia untuk menyembah dirinya. Kelima, Yesus tidak pernah mengajarkan membatalkan hukum Torah. Keenam, Yesus tidak pernah mengajarkan kerasulan Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus, dan seterusnya. Jadi apa dasarmu menjadi orang Kristen? Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi. Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah hari Minggu. Yesus tidak pernah mengajarkan pesta Natal, pesta akhir tahun. Yesus tidak pernah membatalkan sunat, dan seterusnya. Lantas siapa yang mengajarkan kalian untuk menjadi orang Kristen? Ya, oke. Saya kasih kesempatan kamu bertanya sepuasnya. Biar saya menjawab, ya, supaya Anda semua bisa tercerahkan. Karena niat saya di grup kalian ini, di grup Kristen ini, itu untuk menginjili kalian, untuk memahamkan kalian ajarannya Yesus. Mungkin pernyataan saya ini terlalu hiperbola, tapi itulah faktanya. Saya lebih memahami kitab Anda daripada Anda. Kenapa bisa? Iya, karena Anda menjadi Kristen bukan karena ilmu. Anda menjadi Kristen karena iman. Berbeda dengan saya menjadi penginjil karena ilmu. Dan saya tidak mengimani seperti apa yang diimani oleh gereja. Saya mengimani seperti apa yang diajarkan oleh Yesus. Itulah bedanya. Maka kalau kita ingin meluruskan yang sesungguhnya, sayalah pengikut Yesus yang benar. Kalian bukan. Kalian adalah antikristus atau pikar Kristus. Karena setiap untaian perintah yang Yesus sampaikan, kalian langgar, kalian tolak, kalian plesetkan, ya, kalian ingkari. Padahal jelas-jelas Yesus menerangkan, aku mengenal muridku, aku mengenal domba-dombaku, mereka mengenal aku, mereka mendengarkan perkataan dan mengikuti aku. Bahkan di dalam Yohanes 14 ayat 15, Yesus dengan terang mengatakan, jika engkau mengasihi aku, jika engkau menghormati aku, jika engkau menjunjung aku, jika engkau mengikuti aku, tentu engkau akan mendengarkan pengajaranku, tentu engkau akan mendengarkan perkataanku, tentu engkau akan mengikuti hukum-hukumku. Tetapi apa yang kita lihat? Yesus mengajarkan A, kalian melakukan B. Yesus mengajarkan B, kalian melakukan C. Yesus mengajarkan C, kalian melakukan D. Yesus mengajarkan D, kalian mengajarkan E. Makanya saya katakan kalian itu umat tuyul. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Anggap aja Alkitab kita palsu gitu ya Bang ya. Anggap aja. Terus yang asli mana Bang? Yang asli bahasa Suryani itu? Bukan dianggap aja, bukan dianggap saja. Dan juga memang bukan palsu. Kitabmu itu asli, bukan palsu. Saya tidak pernah mengatakan kitabmu itu palsu. Kitabmu itu asli. Asli buatan Lembaga Alkitab Indonesia. Asli terjemahan. Asli bukan kitabnya Yesus. Asli dari orang-orang yang bukan pengikut Yesus. Asli kitab dibuat di Indonesia. Asli bukan pengajaran Yesus. Kitabmu asli. Kitabmu asli. Tapi kalau Anda mengatakan kitab saya itu bukan kitab yang diajarkan oleh Yesus, betul. Jadi kalau Anda mengatakan kitab Anda itu adalah kitabnya Yesus, itu baru dikatakan palsu. Ya, tapi saya tidak berani mengatakan kitab Anda itu palsu, karena Al-Quran pun tidak mengatakan bahwa Injil itu sudah dipalsukan. Al-Quran hanya mengatakan kitab Injil itu dirubah-rubah.
Jadi paham ya, Al-Quran tidak pernah menyebut kitab Anda itu palsu. Nah, kemudian Anda bertanya, mana aslinya? Loh, yang harusnya minta itu saya. Itu kan kitab Anda. Kalau Anda mengatakan kitab Anda adalah firman Allah dan itu hanya terjemahan, nah sekarang coba tunjukkan mana original teksnya yang dalam bahasa, yang menggunakan bahasa Arab. Atau kalau Anda tidak sanggup menggunakan bahasa Arab, yang menggunakan bahasa Yunani Koine. Nggak sanggup juga yang menggunakan bahasa Suryani. Ada nggak? Saya yang harusnya minta. Karena itu kitab Anda, gitu loh. Ya, menyusun peristiwa apa yang dialami Lukas itu sendiri. Ini khusus untuk Lukas loh, bukan untuk Yohanes atau apa. Ini khusus untuk kitabnya sendiri. Murid Lukas, muridnya Yesus yaitu Lukas. Bukan kitab yang lain. Ini khusus untuk Lukas yang dia rangkum tentang apa yang didengar dari Yesus. Dia rangkum menjadi kitab, lalu disampaikan ke sahabatnya. Itu bro, ke sahabatnya siapa? Theophilus. Dengar baik-baik, Theophilus. Ini khusus untuk Lukas 1. Dengar baik-baik, pasang telinga. Ini sudah pernah saya bahas ya. Tidak ada bukti bahwa Lukas itu murid Yesus. Lukas itu tidak pernah bertemu dengan Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan Lukas apa yang terlontar dari mulut Yesus. Semuanya. Ini sudah pernah saya bahas ya. Tidak ada bukti bahwa Lukas itu murid Yesus. Lukas itu tidak pernah bertemu dengan Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan Lukas apa yang terlontar dari mulut Yesus. Semuanya tidak pernah tersentuh langsung oleh kupingnya Lukas. Dan ini saya sudah terangkan kepada Anda. Lukas itu adalah nabi palsu. Kenapa saya katakan nabi palsu? Karena dia tidak pernah menerima wahyu, tapi dia menulis wahyu. Dan Anda imani sebagai firman Tuhan, berarti dia nabi palsu, kan gitu. Kemudian saya sudah sering mengajarkan kepada Anda semua, kitab Lukas itu disusun berdasarkan atas penyelidikan. Kalau dia adalah rasul, kalau dia adalah nabi, kalau dia adalah murid Yesus, tidak perlu dia melakukan penyelidikan. Tidak perlu. Tapi serta-merta Lukas itu mencatat apa yang diterima dari Yesus. Mau salah, mau benar, mau salah. Pokoknya semua dari Yesus akan dituliskannya. Karena itu adalah sabda Nabi, sabda Rasul, sabda utusan Allah. Jadi tidak perlu dia menyelidiki. Karena dia telah jelas-jelas mengatakan dalam Lukas 1 ayat 3, aku menyelidiki dengan seksama, maka aku terpanggil untuk membukukannya untuk Mutepolius yang mulia. Loh, dengan adanya kata menyelidiki, bukti Lukas itu bukan murid Yesus. Gitu. Memang dia menyusun sebuah perkara untuk pribadinya, apa yang dialaminya dari Yesus itu sendiri, bukan untuk semua kitab yang ada dalam. Bukan Lukas semua yang tulis itu khusus untuk Lukas sendiri, yang tulis kitabnya sendiri, yang dia alami sendiri. Nah, kamu salah lagi. Karena kitab Lukas itu oleh wartawan penulisnya dituliskan bukan untuk Lukas, tetapi untuk Theophilus. Siapa Theophilus? Apakah dia rasul, apakah dia nabi, apakah dia apa? Pemerintah, bupati atau apa pada saat itu, gubernur atau apa? Ya, hanya orang biasa. Dituliskan sebuah karya tulis yang mana sumber penulisannya hasil penyelidikan, kemudian belakangan ratusan tahun kemudian oleh manusia berakal lemah dijadikan karya wartawan itu sebagai kitab suci. Anda sudah mengakui, nah, itu kan tulisan Lukas diperuntukkan untuk dirinya sendiri, untuk pribadinya dia. Nah, Anda secara tidak langsung mengakui bahwa Lukas itu bukan firman Tuhan. Udah selesai. Pak Zulkifli, tolong perhatikan perikop di atas. Ya, Anda ini mau menunjukkan apa coba di dalam Matius 10 itu? Mau pamer gitu bahwa Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mengajarkan Injil ke seluruh dunia gitu. Jadi mau Anda katakan bahwa ayat-ayat dalam kitab Matius 10 itu bertentangan?
Padahal jelas di ayat 5 ya ayat 6 Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan keluar dari bahasa Israel, keluar dari bangsa Israel. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya loh. Nah, kalau benar-benar muridnya itu mengasihi Yesus, maka tentu ke-12 murid ini akan mendengarkan perintah Yesus. Apa itu? Jangan engkau ke bangsa lain, apalagi ke bangsa orang Samaria, tapi datanglah kepada domba-dombaku yang hilang dari Bani Israel. Kalau murid ke-12 ini taat mengasihi Yesus, maka pasti mereka akan taat kepada perintah itu. Kenapa? Yohanes 14 ayat 15. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti perintahku. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan mengikuti perkataanku. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan mengikuti hukum-hukumku. Itu perintah Yesus. Jadi kalau Anda ingin pamer bahwa murid-murid itu diutus untuk mengajarkan Injil ke seluruh dunia, berarti murid ini tidak mengikuti hukum Yesus. Berarti murid ini tidak mendengarkan perkataan Yesus. Berarti hukum ini tidak mendengarkan pengajaran Yesus. Berarti mereka adalah murid-murid yang durhaka. Paham tidak? Itu Kak, aku sudah tunjukin ayatnya kan. Yesus kan menyuruh iblis untuk menyembah Allah kan. Tapi di banyak ayat yang udah aku kutipin itu, Yesus itu nggak pernah menolak waktu orang menyembah. Tapi waktu Petrus dan malaikat itu disembah, mereka itu menolak Kak. Nah, salah nggak kita kalau kita orang Kristen itu menyembah Yesus? Karena itu banyak orang loh yang di perjanjian baru itu menyembah Yesus, dan Yesus juga nggak menolak. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Coba dengarkan kata per kata penjelasan saya. Salahkah kalau kami Kristen menyembah Yesus oleh karena banyak orang yang menyembah Yesus? Nah, sekarang saya tanya kepada Anda. Anda itu pengikut orang-orang yang menyembah Yesus atau Anda itu pengikut Yesus? Ada dua mata rantai yang Anda harus perhatikan di sini. Yesus dan orang-orang yang menyembah Yesus. Satu, Yesus menyembah kepada siapa? Menyembah hanya kepada Allah. Iya kan? Yohanes 4 ayat 22. Aku menyembah apa yang aku kenal. Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Berarti Yesus mengaku menyembah kepada Allah. Karena penyembahan itu esensinya berdoa, berharap, meminta, sujud, kemudian menghambakan diri. Itu yang dikatakan mempertuhankan. Nah, Yesus menyembah kepada siapa? Kepada Allah. Siapa Allah itu? Esensi yang bukan manusia dan bukan anak manusia. Esensi yang tidak bisa berubah menjadi bentukan baru. Yesaya 43 ayat 10 dan ayat 11. Iya toh? Kemudian bilangan Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Kemudian engkau tidak ada manusia yang dapat melihat Allah bisa hidup, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Itu yang esensi yang disembah oleh Yesus. Nah, kedua, orang-orang yang Anda tuduhkan sebagai penguat alasan Anda Kristen untuk menyembah Yesus, yaitu orang-orang yang menyembah Yesus. Seperti ketika Thomas kaget, ya Allahku ya Tuhanku, padahal itu hanya kaget aja. Sama ketika kita tiba-tiba mendengarkan sesuatu yang membuat kita kaget, kita tiba-tiba mengatakan, ya Allah, atau Allahu Akbar, atau Allahku ya Allahku. Apakah kemudian orang yang membuat kita kaget itu menjadi Allah? Kan tidak. Jadi saya simpulkan kepada Anda, Yesus menyembah kepada Allah, orang-orang pada zaman itu menyembah kepada Yesus. Kristen mengikuti orang-orang yang menyembah kepada Yesus. Pertanyaannya, apakah Anda pengikut Yesus atau pengikut orang-orang yang ada pada saat itu yang menyembah Yesus? Jujur Anda menjawab, pasti akan Anda mengakui, saya ini adalah pengikut orang-orang yang menyembah kepada Yesus. Kalau Islam tidak, Islam itu pengikut Yesus, menyembah hanya kepada Allah. Yesus menyembah hanya kepada Allah. Berarti Yesus adalah Muslim dan kami Islam juga adalah Muslim. Kalau yang dikatakan Kristen itu adalah pengikut Yesus, maka Islamlah yang patut dipanggil Kristen, bukan Anda. Kalau memang ini kitab saya palsu gitu loh. Oke, sekarang begini. Kalau memang bukan
mana aslinya? Tunjukkan asli kitabnya itu. Jangan berargumen saja, kan kita buktikan. Tunjukkan juga buktinya di mana, bahasanya apa, buktikan. Di atas saya sudah jawab ya. Bukan saya yang harus menunjukkan kitab Anda itu aslinya mana, bukan. Sekarang Anda akui kan bahwa kitab Anda hanya terjemahan, iya kan? Nah, coba Anda buktikan mana aslinya. Anda yang harus membuktikan, kecuali kalau Anda ingin mengatakan bahwa kitab kamu itu adalah asli, yaitu Yesus mengajar dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kan Anda juga mengakui bahwa kitab Anda hanya terjemahan. Nah, aslinya mana? Coba Anda tunjukkan. Kalau memang ini kitab saya palsu gitu loh. Oke, teman-teman Kristen yang ada di grup ini, saya rasa penginjilan saya pada hari ini kita akhiri dulu ya, karena saya melihat Anda semua berada pada posisi duduk pada kursi pesakitan gitu loh. Jadi saya mohon maaf, tujuan saya ini hanya untuk bagaimana undangan kalian itu saya penuhi masuk ke dalam grup para pendeta, meluruskan akidah Anda tentang siapa Yesus, demikian juga kitab-kitab Anda. Jadi nanti kita lanjut lagi setelah pakar-pakar yang kalian punya itu bisa berdiskusi dengan saya gitu ya kan. Kalau adik-adik ini saya rasa masih perlu belajar ya, masih perlu banyak kajian, karena saya melihat argumentasi Anda itu tidak berdasar. Ya kan, kasihan kalau misalnya nanti ditelanjangi sampai betul-betul ketahuan kalau ajaran kalian itu adalah ajaran tuyul kan gitu. Jadi saya kira saya nunggu aja yang lebih senior ya. Kalau misalnya sudah ada yang nongol, tolong di japri saya. Oke? Salam satu Tuhan.